Bicara soal hukum di Indonesia, negeri kita tercinta ini terkadang mirip film aksi tapi banyak komedi. Dramatis tapi ujung-ujungnya tahu dong ya kayak apa. Kita mungkin sering denger ya vonis ringan buat para koruptor, tapi hukuman yang segede gaban buat maling ayam misalnya. Miris kan dengernya? Saya Dila Hantika, inilah Jurnalistik. Tahu kan Harvey Mois, suami dari artis Sandra Dewi yang terlibat kasus korupsi skandal pertambangan timah? Yes, Harvey Mois ini cuma divonis 6,5 tahun atau 6,5 tahun di penjara, padahal kerugian negara itu mencapai 300 triliun. Coba bayangin. Gimana nggak disorot publik coba? Vonisnya aja ringan banget. Bikin sakit hati, sakit kepala, sakit mental dengernya. Apalagi kalau dibandingin sama vonis hukuman maling ayam misalnya, atau pelaku curanmor di Indonesia. Ini beda jauh banget, lebih ringan yang koruptor. Kalau kayak gini tuh kita jadi mikir, kayak di Indonesia, peluang untuk cepet kaya itu bukan jadi pengusaha kuliner, pengusaha kopi, atau mungkin pengusaha tambang, itu enggak. Jadi pengusaha koruptor. Supaya cepet kaya. Karena kalau kita perhatiin, dari awal tahun 2024 sampai tahun ini, korupsi itu gila-gilaan banget. KPK sama MUI ini juga kompak bilang koruptor harusnya dihukum lebih berat lagi. Setuju sih kalau soal ini. Tapi masalahnya, yang kita tahu ya, fakta di lapangan tuh nggak kayak gitu. Vonis ringan masih aja terulang buat koruptor. Malah bikin publik semakin heran. Nggak percaya? Ini misalnya. Saat pandemi COVID-19 kemarin yang terjadi di tahun 2020 lalu, mantan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Budi Silvana, ini terbukti korupsi pengadaan alat pelindung diri atau APD COVID-19. Akibatnya negara alami kerugian 319,69 miliar rupiah. Coba bayangin, di saat COVID kemarin ya, kita mau makan susah, takut tertular virus. Belum lagi kerja PHK, efisiensi. Terus udah gitu, banyak yang tertular juga. Kan seolah-olah ini kayak bersenang-senang di atas penderitaan orang. Dan hukumannya nih cuma 3 tahun penjara loh. Dan denda 100 juta. Kalau dendanya nggak dibayar, itu cuma dapat tambahan 2 bulan kurungan penjara aja. Kalau kayak gini kan kita kerja dimanapun ada peluang korupsi, orang bisa jadi korupsi ya. Kalau menurut kawan inilah gimana? Apakah adil? Atau sebenarnya kita lagi bercanda kali ya? Presiden Prabowo Subianto sendiri ini menegaskan agar hakim nggak kasih keringanan buat para koruptor. Mungkin aja udah ada waktunya RUU perampasan aset harus segera disahkan Dewan yang terhormat. Biar para koruptor jadi jera dan takut. Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman ini menyatakan kekecewaannya atas vonis hukuman terhadap mantan pejabat Kemenkes tersebut. Boyamin ini menegaskan, berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor, dengan kerugian negara yang mencapai lebih dari 100 miliar, seharusnya layak untuk diberikan hukuman mati. Hukuman mati loh. Pertanyaannya, apakah ini bisa dilaksanakan di negara kita ini, di Indonesia? Atau kita hanya akan terus menyaksikan para koruptor tertawa di balik vonis ringan? Kalau kayak gini fix sih, setiap ada peluang, pasti orang pengen jadi koruptor. Kalau menurut kawan inilah gimana? Hukum apa sih yang layak buat para koruptor ini? Saya Dila Hantika, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube inilah.com. Dan sampai jumpa di Jurnalistik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.